Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat di kawasan Pasifik. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pertama ada Nathanael Tuaidan, kedua Farelino Kolondam, ketiga Priscilla Supit, keempat Maurencia Saroinsong, dan yang terakhir Stefania Kambe. Kita akan membahas tentang pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat di kawasan Pasifik. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup. Selama kita hidup, tentu membutuhkan udara untuk bernapas. Oke, keranjang kuning langsung bayar ya. Ya, setengah jam ya. Kita setengah jam. Mereka Rompis dimohon untuk unmute. Kurang lanjut, selama kita hidup tentu membutuhkan udara untuk bernapas. Di dalam udara terkandung dari gas yang terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, dan 0,035% karbon dioksida. Gas oksigen merupakan komponen esensial bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Namun, kondisi udara seperti ini dalam atmosfer tidak pernah ditemukan dalam keadaan bersih, melainkan sudah tercampur dengan gas-gas lain dan partikulat-partikulat yang merupakan bahan atau zat pencemaran udara yang tidak kita perlukan. Pengertian dari cuaca, iklim, dan perubahan iklim. Yang pertama cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir sama tetapi berbeda dan pengertian khususnya terhadap kurun waktu. Yang kedua iklim meliputi keadaan pengukuran statistik rata-rata dari suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, curah hujan, jumlah partikel atmosfer, dan meteorologi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu lama. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berupa perubahan dalam kondisi cuaca rata-rata atau perubahan dalam distribusi kejadian cuaca terhadap kondisi rata-ratanya. Next. Pengertian perubahan iklim menurut berbagai sumber. Pemahaman petani, perubahan iklim adalah terjadinya musim hujan dan kemarau yang sering tidak menentu sehingga dapat mengganggu kebiasaan petani atau pola tanam dan mengancam hasil panen. Pemahaman dari nelayan, perubahan iklim adalah susahnya membaca tanda-tanda alam seperti angin, suhu astronomi biota, dan arus laut karena terjadi perubahan dari kebiasaan sehari-hari sehingga nelayan sulit memprediksi daerah, waktu, dan jenis tangkapan. Next. Masuk pada penyebab perubahan iklim yaitu gas-gas rumah kaca. Gas-gas tersebut diantaranya ialah CO2 atau karbon dioksida, CH4 atau metana, N2O atau nitrogen oksida, HVCS atau hydrofluorocarbons, dan PFCS atau perfluorocarbons, dan SF6 sulfur hexafluorid. Next. Dan ini adalah presentasi laporan IPCCAR5, itu Fifth Assessment Report pada tahun 2010, itu industri ada 18%, pertanian, perburuan, dan kehutanan ada 11%, pembakaran limbah ada 6%, transportasi 13%, dan bangunan 8%, dan yang lain-lain itu ada 9%.
Penumpukan GRK akibat aktivitas manusia menyebabkan daya serap terhadap radiasi matahari di atmosfer semakin bertambah. Proses terjadinya penumpukan energi matahari di atmosfer akibat kehadiran GRK tersebut dikenal sebagai ERK atau konsentrasi GRK. Berikut adalah negara-negara maju yang merupakan penghasil emisi GRK terbesar di dunia, dan menurut data dari PBB, urutan beberapa negara penghasil emisi CO2 per kepala per tahun yaitu ada dari Amerika Serikat sebanyak 20 ton, dan ada dari Kanada dan Australia sebanyak 18 ton, dan ada dari Jepang dan Jerman sebanyak 10 ton, dan terakhir ada dari Cina sebanyak 3 ton. Next. Pemanasan Pemanasan global. global. Pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata udara sejak pertengahan abad ke-20 dan diproyeksikan akan terus berlangsung. Kita bisa melihat presentasi kenaikan pemanasan global dari tahun 1980 hingga perkiraan pada 2030 mendatang. Next. Tanda-tanda utama pemanasan global adalah kenaikan suhu muka bumi, peningkatan muka air laut, dan melelehnya lapisan es di daratan muka bumi, seperti yang terlihat pada ilustrasi di samping. Next. Penyebab dari pemanasan global di antara lain adalah penebangan hutan, emisi gas bahan bakar kendaraan, limbah industri, limbah pertanian dan peternakan, dan penggunaan listrik. Upaya pemanasan global bisa dilakukan dengan melakukan reuse, reduce, dan recycle, melakukan penghematan listrik, menanam pohon atau reboisasi, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Next. Dampak secara umum dari perubahan teori. Bencana ekologis merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan tatanan ekologi yang mengalami gangguan atas beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara manusia dan makhluk hidup dan kondisi alam. Pengaruh utama peningkatan suhu udara, meningkatnya suhu udara dari waktu ke waktu rata-rata per tahun mencapai 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius. Hingga tahun 2100 yang dapat mempengaruhi kenaikan muka air laut mencapai 88 meter. Next. Dampak atau contoh bencana ekologi. Badai siklon tropis. Siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar yang tumbuh di perairan laut di sekitar daerah tropis dan subtropis dengan suhu permukaan air laut yang hangat. El Nino. El Nino adalah gejala penyimpangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. El Nino mengakibatkan pergerakan angin dan awan dari Samudra Pasifik bagian barat ke bagian timur, sehingga wilayah Indonesia mengalami kekeringan atau kemarau. Next. Dampak lainnya yaitu kemungkinan punahnya 20-30% spesies tanaman dan hewan bila terjadi kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius. Juga bertambahnya karbon dioksida di atmosfer akan meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini berdampak negatif pada organisme laut seperti terumbu karang dan spesies-spesies yang hidupnya bergantung pada sumber daya tersebut. Next. Juga untuk pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian di daerah tropis akan mengalami penurunan bila terjadi kenaikan suhu rata-rata global antara 1 sampai 2 derajat Celcius, sehingga meningkatkan risiko bencana kelaparan. Meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir akan memberikan dampak negatif pada produk lokal, terutama pada penyediaan pangan di subtropis dan tropis. Next. Pada wilayah pesisir dan dataran rendah,
daerah pantai akan semakin rentan terhadap erosi pantai dan naiknya permukaan air laut. Kerusakan pesisir akan diperparah oleh tekanan manusia di daerah pesisir. Diperkirakan pada tahun 2080, jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun karena naiknya permukaan air laut. Risiko terbesar adalah dataran rendah yang padat penduduknya dengan tingkat adaptasi yang rendah. Penduduk yang paling terancam adalah yang berada di delta-delta Asia dan Afrika. Namun yang paling rentan adalah penduduk di pulau-pulau kecil. Next. Termasuk pada dampak kesehatan perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Sejak tahun 1990, WHO telah mempublikasikan sejumlah laporan tentang perubahan iklim dan telah berpartisipasi dalam proses meninjau kembali panel perubahan iklim antar negara. Aktivitas ini telah menggarisbawahi 4 kunci karakteristik dari resiko kesehatan yang ditimbulkan dari pemanasan bumi dan perubahan iklim. Yang pertama yaitu bahaya-bahaya akibat perubahan iklim yang sangat bermacam-macam dan menyeluruh, serta mungkin tidak dapat diubah dalam skala waktu manusia. Bahaya-bahaya tersebut mencakup kenaikan risiko akibat cuaca ekstrim seperti gelombang panas, banjir, dan badai, serta berdampak serius pada dinamika infeksi penyakit. Dan yang kedua adalah penting untuk dicatat bahwa kebanyakan dari pembunuh global yang penting bersifat sangat peka terhadap kondisi iklim. Malaria, diare, dan malnutrisi, protein energi adalah beberapa contohnya dan secara kolektif menyebabkan sekitar 3 juta kematian setiap tahun. Yang ketiga, risiko kesehatan yang disebabkan oleh perubahan iklim banyak terjadi di negara-negara miskin. Padahal gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam distribusi risiko kesehatan yang terkait dengan perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah dalam proyeksi terhadap kesehatan manusia yang terdampak oleh perubahan iklim, intervensi kesehatan masyarakat dapat menghindarkan sebagian besar dampak tersebut dalam jangka pendek. Interaksi tersebut didukung oleh adaptasi pengukuran kesehatan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pengaturan air. Selain itu, strategi jangka panjang diperlukan untuk mengurangi dampak iklim pada manusia. Next. Dan saat ini kita akan membahas tentang dampak kesehatan karena perubahan iklim. Yang pertama adalah meningkatnya angka kematian penyakit stroke karena panas. Kematian biasanya terjadi karena adanya gelombang panas. Hipertermia adalah kondisi di mana suhu tubuh meningkat akibat gagal termoregulasi. Hipertermia terjadi ketika tubuh memproduksi atau menyerap lebih panas dari itu dan bisa menghilang. Ketika suhu tubuh meningkat cukup tinggi, hipertermia adalah darurat medis dan memerlukan pengobatan segera untuk mencegah kecacatan atau kematian. Serangan panas ini disebabkan oleh paparan lingkungan terhadap panas dan mengakibatkan suhu tubuh abnormal tinggi. Yang kedua adalah meningkatnya kejadian alergi rinitis. Perubahan iklim dan cuaca berdampak pada penyebaran dan produksi aerol alergen yang merupakan udara substansi yang memicu reaksi alergi seperti serbuk sari atau spora. Serbuk, serbuk sari tanaman musiman adalah salah satu jenis aeroalergen yang paling umum dan dikenal sebagai demam karena paling lazim selama pemotongan rumput kering pada akhir Mei hingga akhir Juni di belahan bumi utara, tetapi dapat terjadi dalam sepanjang tahun. Next. Yang ketiga adalah meningkatnya angka kejadian penyakit sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Penyakit sistem pernapasan dan kardiovaskuler semakin meningkat akibat konsentrasi bahan pencemar berbahaya di udara. Penyakit pernapasan mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi organ dan jaringan yang terlibat dalam pertukaran gas. Kondisi ini dapat berupa flu ringan hingga kondisi mengancam hidup seperti pneumonia, emboli paru, dan kanker paru-paru. Yang keempat adalah meningkatnya angka kematian dan kecelakaan yang terjadi karena banjir, tanah longsor, dan badai. Perubahan iklim di Indonesia telah menyebabkan meningkatnya angka kematian dan kecelakaan yang disebabkan oleh banjir, tanah longsor, dan badai. Indonesia merupakan kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim dan tantangan multidimensi yang paling serius.
kompleks dan dilematis yang dihadapi manusia pada abad ke-21 hingga ke-22. Pada tahun 2010 terjadi perubahan musim yang hebat yang mengakibatkan banjir sebanyak 196 kali dibandingkan rata-rata hanya 150 kali setiap tahun. Next. Yang kelima adalah meningkatnya angka kejadian penyakit infeksi dan gangguan mental. Meningkatnya angka kejadian penyakit infeksi dan gangguan mental di mana penyakit menular terbukti disebabkan oleh adanya infeksi dan patogen biologis, agen dalam individu inang organisme. Patogen penyebab penyakit epidemi mencakup beberapa virus, bakteri, jamur, protozoa, multiseluler parasit, dan protein menyimpang. Penularan patogen dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti kontak fisik, makanan terkontaminasi, cairan tubuh, objek, inhalasi udara, atau melalui vektor. Yang keenam adalah kelaparan, malnutrisi, dan diare, serta penyakit sistem pernapasan. Malnutrisi adalah kondisi yang dihasilkan karena diet tidak seimbang, di mana nutrisi tertentu yang kurang atau lebih, atau dalam proporsi yang salah. WHO menyebutkan kekurangan gizi sebagai ancaman tunggal terbesar bagi kesehatan masyarakat dunia. Next. Yang ketujuh adalah meningkatnya vector-borne disease, tick-borne disease, dan rodent-borne disease. Vector-borne disease seperti malaria, demam berdarah dengue, dan penyakit yang ditularkan tikus semakin meningkat, dan malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini banyak terjadi di daerah tropis dan subtropis, dengan angka kematian tertinggi terjadi di Afrika. Perubahan iklim dapat meningkatkan insiden malaria karena nyamuk sebagai faktor malaria dapat beradaptasi di daerah yang suhunya terlalu rendah. Demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, dan suatu penelitian yang dilaporkan oleh Haryanto pada tahun 2009 menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan suhu dan kejadian DBD seperti terlihat pada gambar di sebelah kiri. Next. Yang terakhir adalah meningkatnya penyakit akibat air atau waterborne dan makanan atau foodborne. Penyakit yang disebabkan oleh air atau waterborne dan makanan semakin meningkat. Penyakit waterborne disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit yang tersebar melalui air yang tercemar, sedangkan penyakit foodborne disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit, dan beberapa penyakit waterborne yang umum meliputi kolera, demam tifoid, dan gastroenteritis. Sedangkan penyakit foodborne dapat menyebabkan keracunan makanan seperti keracunan Salmonella dan E. coli. Kondisi sanitasi yang buruk dan pengolahan makanan yang tidak higienis menjadi faktor utama dalam penyebaran penyakit ini. Pencegahan melalui pengolahan makan yang baik dan kondisi sanitasi yang sehat menjadi kunci untuk mengurangi penyebaran penyakit water dan foodborne. Next. Implikasi dan perubahan iklim terhadap kebijakan kesehatan dan masyarakat internasional. 1. Pemikiran kembali kesehatan dalam perubahan lingkungan. Ancaman terhadap kesehatan seringkali digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan untuk menunjang atau mengadaptasi pada perubahan iklim. Sebagai contoh, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan 2006 berbicara di Nairobi. Next. 2. Intervensi pencegahan kesehatan lingkungan. Munculnya salah satu ancaman kesehatan lingkungan adalah penurunan sumber air bersih secara global, disebabkan terutama karena peningkatan laju ekstraksi air dan kontaminasi perubahan iklim. Telah diketahui memperburuk kualitas dan kuantitas air yang sudah menurun. Ini terutama di daerah-daerah yang sudah kering, misalnya di bagian Mediterranean Timur dan Afrika Utara. Next.
3. Pengawasan dan tanggung jawab terhadap penyakit menular. Pengawasan yang efektif dan sistem tanggung jawab yang efektif adalah penting dalam mengelola setiap penyakit menular, tetapi hal tersebut akan menjadi lebih penting bila berada dalam kondisi perubahan yang cepat. Next. 4. Kesehatan lingkungan dalam keadaan darurat. Sektor kesehatan dapat mengurangi dampak bencana alam saat ini dan di masa depan melalui pengukuran terintegrasi terbatas yang menargetkan akar penyebab dan perencanaan respon yang efektif setelah kejadian. Kebijakan pengelolaan wilayah yang mengurangi perombakan hutan dan konservasi air dan pantai dapat minimalkan dampak fisik dari banjir seperti aliran lumpur dan gelombang badai serta mengurangi risiko kontaminasi limbah. Untuk mengurangi dampak kesehatan setelah banjir, sektor kesehatan harus merencanakan respon yang tepat akan mengawasi ledakan vektor penyakit dan penyakit yang berhubungan dengan air. Next. 5. Membangun kemampuan untuk bertanggung jawab dari sektor kesehatan. Membangun kemampuan untuk bertanggung jawab dari sektor kesehatan. Sebagai contoh, WHO telah mengalamatkan kebutuhan ini dengan menginisiasi proyek baru pada tahun 2006 dengan mengarahkan pendekatan-pendekatan untuk melindungi kesehatan dalam perubahan iklim. Next. 6. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan ketahanan. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan ketahanan. Tindakan tersebut di atas ditujukan pada keamanan investasi untuk dana adaptasi perubahan iklim dalam sektor kesehatan. Dalam pekerjaan yang perlu dikerjakan di dalam bidang ini termasuk A. Lebih proaktif dan mengakses secara menyeluruh implikasi dari perubahan iklim untuk kesehatan manusia setara dengan keadaan menyeluruh implikasi dari perubahan iklim untuk dikemukakan baru-baru ini oleh Stern. Review dalam implikasi ekonominya. B. Analisa dari program-program spesifik dan intervensinya di balik sektor kesehatan mengenai dampaknya pada status kesehatan dan kesetaraannya dan mengeksplorasi kerjasama saling memperkuat dari berbagai pihak. C. Pengertian yang lebih baik bagaimana informasi yang muncul tentang ancaman kesehatan harus digunakan untuk mempromosikan kesehatan, kesetaraannya, dan ketahanan pengembangan. Sebagai contoh, dalam negosiasi internasional tentang adaptasi perubahan iklim dan komitmen yang tidak sesuai untuk bantuan pengembangan. Next. Tujuh, perlindungan iklim dan memperbaiki kesehatan. Tetapi pada akhirnya komunitas kesehatan masyarakat perlu untuk berada di balik reaksi dari suatu perubahan iklim. Strategi pencegahan yang sebenarnya perlu menjamin pemeliharaan dan perkembangan dari lingkungan yang sehat dari tingkat lokal sampai ke tingkat global. Hal ini bertepatan dengan akses dari WHO bahwa perbaikan yang layak dari kondisi lingkungan dapat menekan beban penyakit global lebih dari 25%. Kebanyakan dari beban saat ini disebabkan oleh energi yang tidak sehat dan pelayanan transportasi. Okay. Perubahan iklim yang dibuat oleh manusia merupakan ancaman yang muncul sehingga terbentuk dengan cepat kebijakan menyeluruh dan meminta perhatian masyarakat. Untuk itu perubahan iklim menuntut supaya kita mengintensifkan usaha-usaha kesehatan masyarakat dan menempatkan tugas penting ini pada inti dari pengembangan ketahanan. Okay. Kita masuk dalam materi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Bencana atau disaster merupakan fenomena yang terjadi akibat kolektivitas atas komponen ancaman, yaitu berbagai isu-isu pemanasan global yang mempengaruhi kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan suatu komunitas memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga ada hubungan antara tiga faktor di atas untuk menjadi suatu bencana. Bencana ekologis menjadi ancaman bagi setiap negara sehingga perlu adanya tindakan preventif dalam meredukasi risiko bencana yang akan ditimbulkan. Perubahan iklim dalam waktu yang sangat lama tidak terbatas pada aspek-aspek iklim dan lingkungan. Pengurangan emisi gas CO2 di udara menjadi sesuatu yang
yang penting untuk dilakukan pengurangan dampak pemanasan global di dunia. Rencana aksi harus meliputi upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan laju perubahan iklim di setiap negara. Meliputi 3 isu yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pengurangan risiko bencana, 2. Perubahan iklim global, dan 3. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam mengelola ancaman bencana alam natural disaster. Hal yang bisa dilakukan dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemerintah, media, serta lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LSM harus segera mulai mensosialisasikan pada masyarakat luas sebagai hal yang terkait dengan isu perubahan iklim. Mengenai dampak maupun upaya-upaya yang dapat dilakukan. Melakukan usaha mitigasi atau pencegahan yang merupakan usaha untuk mengurangi efek rumah kaca sehingga dapat memperlambat laju pemanasan global. Penambahan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali bibit pohon yang sama dalam jumlah yang lebih banyak, mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang alami sehingga meminimalkan penggunaan AC dan penerangan listrik. Dampak dari perubahan iklim saat ini telah dirasakan oleh negara-negara. Komunitas dan ekosistem dengan ketahanan yang rendah, risiko yang terkait dengan perubahan iklim adalah nyata, dan telah terjadi di beberapa sistem dan sektor penting yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Mengatasi ketidakpastian masa depan. Adaptasi merupakan proses dalam suatu lingkungan sosial membuat diri mereka sendiri dapat mengatasi ketidakpastian masa depan. Poin pertama, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang ketat mengenai perubahan iklim, sehingga dapat memperlambat dan menurunkan tren emisi dari GRK ini, dan juga menstabilkan tingkat kandungan dari GRK ini di atmosfer. Poin kedua, perlu melakukan mitigasi atau pencegahan karena hal ini sangat menentukan dan berpengaruh secara luas terhadap peningkatan suhu rata-rata global dan dampak dari terjadinya perubahan iklim dapat dihindari. Poin ketiga, peraturan perubahan iklim didesain sebagai bagian atau parsel pembangunan berkelanjutan untuk nantinya. Perbaikan konfirmasi pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi emisi GRK dan mengurangi pengaruh-pengaruh dari perubahan iklim. Kesimpulannya dari semua ini, perubahan iklim menjadi isu global yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang luas dan serius, sehingga diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Baik, sampai di sini presentasi dari kami dan saat ini kami akan membuka 3 sesi tanya jawab dan diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya pada sesi yang pertama ini. Yang mau bertanya silakan raise hand.
Silakan kelompok 2. Dan saya Regina Gusalim mewakili kelompok 2 ingin bertanya, dari beberapa bencana ekologi, bisakah kelompok memberikan contoh nyata salah satu bencananya, dan berapa banyak kerugian yang disebabkan oleh bencana ekologi tersebut? Silakan kepada kelompok 5. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 8. Bagaimana perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan tinggi permukaan air laut, perubahan pola cuaca ekstrim, dan penurunan kualitas udara mempengaruhi kesehatan masyarakat di kawasan Pasifik? Serta adakah tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatifnya? Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Silakan saya kelompok 1. dari kelompok 7 ingin bertanya, bagaimana kesiapan dan respon pemerintah dan masyarakat di kawasan Pasifik dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat, dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak tersebut? Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Dan saat ini berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Papua pada Maret 2019 mengakibatkan kerugian besar baik secara ekonomi maupun kemanusiaan. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat dengan BNPB, lebih dari 112.000 orang terdampak oleh banjir dan longsor tersebut. 111 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal atau terpaksa mengungsi. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan juga sangat besar, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Banyak lahan pertanian dan tambak ikan terendam air, sehingga banyak petani dan nelayan kehilangan sumber penghasilan mereka. Selain itu, kerugian akibat infrastruktur yang rusak juga sangat signifikan. Beberapa jalan raya dan jembatan rusak akibat banjir dan longsor, sehingga mengganggu aktivitas transportasi dan perdagangan wilayah tersebut. Sudah jelas. Pada kelompok 2, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih.
Baik, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dan jawabannya kesiapan pemerintah dan masyarakat di kawasan Pasifik dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesiapan mereka, termasuk memperkuat sistem kesehatan dan membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim. Dan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak perubahan iklim, yang pertama contohnya mengembangkan sistem peringatan dini, yang kedua meningkatkan akses ke air bersih, dan ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan, dan yang terakhir itu mengembangkan kebijakan dan program untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pada kelompok 7, apakah jawaban sudah jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan permukaan air laut, perubahan pola cuaca ekstrim, dan penurunan kualitas udara dapat berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat di kawasan Pasifik. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain kenaikan suhu. Kenaikan suhu dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan panas, dan peningkatan risiko penyakit seperti stroke, penyakit jantung, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, kenaikan suhu juga dapat memperburuk kualitas udara karena meningkatkan konsentrasi ozon di permukaan tanah dan meningkatkan jumlah partikel udara yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua adalah naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat menyebabkan banjir dan erosi yang dapat mempengaruhi kualitas air dan kesehatan masyarakat. Banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit akibat air kotor seperti kolera dan leptospirosis. Yang ketiga, perubahan pola cuaca ekstrim. Pola cuaca yang ekstrim seperti badai tropis, kekeringan, dan banjir dapat menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur dan lingkungan, serta mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selanjutnya, penurunan kualitas udara. Perubahan iklim dapat memperburuk kualitas udara dengan meningkatkan konsentrasi ozon dan partikel udara berbahaya. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Maaf, mungkin akan saya lanjutkan. Perubahan iklim dapat memperburuk kualitas udara dengan meningkatkan konsentrasi ozon dan partikel udara berbahaya. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan memperburuk gejala penyakit kronis seperti asma dan penyakit jantung, serta meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesiapan dan respon, meningkatkan kerjasama, meningkatkan penggunaan energi, menjaga keanekaragaman hayati, serta mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengadopsi praktik pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan. Pada kelompok 5, apakah jawaban sudah jelas?
Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saat ini kita akan lanjut dalam sesi yang kedua. Dipersilakan kepada kelompok-kelompok, pada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kepada kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok presentasi. Pertanyaan dari kami yaitu, apakah ada peningkatan angka kematian atau kejadian penyakit tertentu yang dapat dikaitkan dengan perubahan iklim di Sulawesi Utara? Jika ya, jelaskan, dan jika tidak, jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Dipersilakan saat ini kepada kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan. Kita tahu bersama bahwa belakangan ini terjadi kondisi gelombang panas yang ekstrim, peningkatan temperatur yang signifikan di seluruh kawasan garis khatulistiwa, termasuk Sulawesi Utara. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dalam aspek kesehatan dan ekonomi penduduk di Sulawesi Utara? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikan kesempatan lagi pada satu orang penanya. Silakan kelompok 6. Terima kasih. Sesuai dengan kelompok sudah jelaskan di materi tadi, kalau menurut kelompok sendiri, apa saja langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan berikan waktu untuk kami menjawab. Dilo ada pindah kan? Jadi nggak wajib kontak HP-nya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, beberapa studi menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit seperti malaria, demam berdarah, leptospirosis, dan penyakit kulit. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik menunjukkan adanya peningkatan angka kematian atau kejadian penyakit tertentu yang dapat dikaitkan dengan perubahan iklim di Sulawesi Utara.
Namun sebagai wilayah dengan risiko dampak perubahan iklim yang tinggi, penting untuk terus memantau kondisi kesehatan masyarakat dan mengambil langkah-langkah adaptasi yang tepat guna mengurangi dampak buruknya. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Gelombang panas ekstrim dan peningkatan suhu yang signifikan di Sulawesi Utara baru-baru ini dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi. Gelombang panas dapat menyebabkan kelelahan akibat panas, dehidrasi, dan masalah pernafasan, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah rawat inap dan biaya perawatan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat gelombang panas kerugian ekonomi akibat gelombang panas juga dapat menjadi signifikan, terutama untuk industri seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan. Penurunan hasil panen dan kematian ternak dapat menyebabkan kekurangan pangan dan kenaikan harga pangan. Sementara penurunan pariwisata dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan masyarakat lokal. Pemerintah dan masyarakat di Sulawesi Utara perlu mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi dari gelombang panas, seperti meningkatnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, menyediakan akses air bersih dan tempat berteduh, serta mengimplementasikan rencana penanggulangan gelombang panas. Langkah-langkah ini dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari gelombang panas terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi di Sulawesi Utara. Pada kelompok 4, apa jawaban sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari Dominikus Ruau. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim? Jawaban dari kami yaitu langkah telah diambil untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, yang termasuk dalam inisiatif adaptasi untuk melindungi dan membantu kelompok rentan terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional. Pada tahun 2019, Kementerian Kesehatan dan WHO membuat RAN-APIK,
RAN-APIK mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam kebijakan kesehatan dengan fokus pada penyakit sensitif iklim. RAN-APIK memetakan risiko dan kerentanan kelompok rentan berdasarkan iklim, kesehatan, dan sosial ekonomi untuk merancang intervensi dan rancangan kesiapsiagaan Kemenkes dengan kelompok rentan. Di daerah, ada peta lokasi orang rentan untuk evakuasi bencana. RAN-APIK tujuannya meningkatkan kapasitas nasional dalam menjaga kesehatan dan sektor kesehatan terhadap perubahan iklim. Kesiapan dan ketangguhan infrastruktur dan layanan seperti air, sanitasi, kebersihan, pengelolaan sampah, dan energi listrik di fasilitas layanan kesehatan dalam menghadapi perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrim perlu dipastikan dengan bekerja sama dengan sektor-sektor lain. Ini adalah sebuah pernyataan tentang kemungkinan untuk maaf, sekian jawaban dari kami. Apakah jawaban kami sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Dan saat ini kita lanjut pada sesi yang terakhir. Persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Halo, terpilih apa nama? Persilakan kepada kelompok. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, selain dampaknya pada kesehatan, apakah perubahan iklim juga dapat mempengaruhi ekonomi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan tunggu sebentar.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, karena perubahan iklim juga dapat mempengaruhi ekonomi secara signifikan dalam jangka pendek. Perubahan iklim dapat mengganggu produksi pertanian dan menaikkan harga pangan. Karena bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai dapat merusak tanaman dan infrastruktur pertanian. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi, terutama di wilayah yang terkena dampak seperti banjir dan badai. Apakah jawabannya sangat jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke. Baik, sesi tanya jawab kita pada siang hari ini telah selesai. Disampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Dan juga saat ini kami akan menutup presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau perkataan. Dan semoga materi yang telah disampaikan boleh berguna untuk kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang. Nggak mau ambil dokumentasi kah, Nathan?